apakah benar nih sekali Yesus tetap Yesus? Jangan sampai kalimat ini hanya ada di dalam ruangan ini, setelah keluar beda lagi. Tapi biarkanlah pujian ini mewakili yang akan mengingatkan dalam hidup kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Karena kasih Yesus dalam hidup kita itu tidak akan kita ragukan. Ya, kita nggak meragukannya. Nah, puji Tuhan. Hari ini saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya gampang sekali, Bapak Ibu Saudara jawab. Siapa di sini yang punya handphone? Puji Tuhan. Yang nggak punya handphone? Oh, masih ada. Haleluya. Nah, saudara, semua hampir rata-rata kita memiliki yang namanya gadget atau handphone ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, menurut Bapak Ibu Saudara, fungsi utama dari handphone itu apa ya? Komunikasi, oke, apa lagi? Yes, game. Apa lagi? Judi online, usaha. WhatsApp, kirim pesan. Coba saya mau tanya mana ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu lebih canggih daripada bapak-bapak nih. Ibu-ibu, fungsi utama dari handphone buat ibu-ibu itu apa? Ibu-ibu. Maaf ya, saya tanya ibu-ibu. Coba. Ketahuan. Oh, pengetahuan, luar biasa. Hebat. Buat foto, oke, mantap. Nonton. Belanja online. Nah, belanja online ini yang bikin susah suami ini. Oh, bahaya. Pinjol. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu fungsi daripada handphone. Pertanyaan saya adalah begini Bapak Ibu Saudara, handphone itu punya fungsinya, betul? Nah, kalau seandainya tidak ada jaringan, ya, apakah handphone itu masih bisa digunakan? Masih, buat foto, main game, tapi kan enggak pada kembali handphone ini diciptakan untuk komunikasi. Handphone ini tidak kembali pada fungsinya yang utama, yaitu untuk apa? Untuk membangun atau untuk komunikasi ya satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu kalau tidak ada yang namanya sinyal, handphone itu enggak akan maksimal dan enggak ada gunanya. Makanya hari ini saya mau sampaikan susah sinyal. Khotbahnya ya, susah sinyal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun bentuknya, elektronika, televisi kah, radio kah, perlu yang namanya ada jaringan supaya terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi dengan jaringan, maka handphone itu akan berfungsi dengan maksimal. Ya, salah satu penyebab daripada kalau nggak ada gangguan dari handphone itu apa? Yang pertama biasanya apa tuh? Ada di luar jangkauan. Ya, ada di luar jangkauan. Atau apalagi nggak ada jaringan. Ya, lalu apalagi faktor cuaca juga bisa. Handphone nggak ada gunanya. Lalu apalagi? Nggak punya kuota. Providernya. Yang terakhir, yang nggak bisa maksimal itu handphonenya. Bukan Pak, mati lampu masih bisa. Lain lowbat handphonenya rusak. Nggak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita belajar hari ini dari satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu bangsa yang seharusnya dia selalu punya terkoneksi dengan penciptanya. Supaya janji-janji penciptanya itu yang telah disampaikan oleh nenek moyangnya itu sampai kepada bangsa ini. Yaitu bangsa Yehuda. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari diperhadapkan antara kutuk dan berkat. Ya kan? Kutuk dan berkat. Saya percaya 100% setiap orang dalam ruangan ini pasti memilih berkat. Ya,
Karena selalu berkat selalu mendatangkan kehidupan, tapi kutuk selalu mendatangkan kematian. Nah, bangsa Israel ketika dia dituntun dipimpin oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir, sebenarnya janji-janji Tuhan, dia punya kerinduan bahwa umat kesayangannya itu selalu terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Makanya enggak heran kalau di Alkitab selalu mengatakan bahwa umat kesayanganku. Ya, umat kesayangan, karena memang tidak bisa dibohongi bahwa janji Allah kepada Abraham sampai hari ini itu masih dipegang teguh oleh Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dia ingin selalu umat kesayangannya itu selalu menerima berkat yang terbaik. Secara rohani kita adalah keturunan daripada Abraham, secara rohani. Secara rohani kita terima janji yang disampaikan Allah kepada Abraham, secara rohani ditujukan kepada orang-orang percaya. Supaya kita menerima janji yang disampaikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub sampai dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah seringkali terputus oleh karena kita tidak terkoneksi dengan pencipta kita. Sehingga dalam kehidupan kita seringkali kehilangan sinyal. Seringkali susah sinyal, makanya orang percaya hidupnya enggak maksimal. Bilang maksimal. Kalau Tuhan berkati kita tuh pasti maksimal. Cuman cara dari pihak kita dalam penerimaannya, bukan malu-malu kucing, tapi kitanya yang enggak maksimal. Saudara harus paham dan harus tahu bahwa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, itu sangat luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Anaknya yang tunggal aja dia berikan. Apalagi berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita baca dari kebenaran firman Tuhan ya hari ini ya. Yeremia pasal 17 ayat 1 hingga ke 6. Yeremia 17 ayat 1 hingga ke 6. Ya, maaf saya harus minum dari tadi saya lari-larian terus saudaraku. Karena saya kehilangan tas saya, ternyata tas saya tersembunyi di tas saudaraku ya. Boleh saya minum bentar ya. Nah, karena saya udah jarang olahraga. Tapi hari ini saya berolahraga dulu. Nah, jadi kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat pertama hingga ke 6. Sebenarnya ayat ini ada kelanjutannya. Ya, ini ayat kelanjutannya ada bicara berkutuk dan bicara mengenai berkat. Tapi saya nggak bahas mengenai berkatnya ini. Ya, tapi saya bicara masalah kesalahan, konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa Yehuda. Kita baca ya, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Saudara kalau kita lihat dari kebenaran ini kita bisa melihat betapa, maaf ya agak ngomong kasar nih, bebalnya sekali bangsa Yehuda saudaraku. Ya sampai Alkitab bilang Yeremia menyampaikan pesan yang bukan lagi pesan yang halus, itu yang kasar. Ternyata inilah yang kita bisa lihat sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Next, yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang kuberikan kepadamu dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Next, beginilah firman Tuhan. Nah ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wah. Saudara bisa melihat ya. Kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda itu adalah milik pusakanya Tuhan. Ya, mereka adalah umat kesayangan. Tapi kenapa Tuhan bisa menyatakan
kepada bangsa Yehuda ini melalui Yeremia, karena bangsa Yehuda ini sudah sangat keterlaluan sekali. Ya kalau saya boleh katakan, saya kasih contoh, ada seorang anak dalam sebuah keluarga, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan, dia melakukan sesuatu yang membuat mungkin dia memberontak terhadap orang tua. Kita sebagai orang tua, hati kita akan apa? Terluka, hati kita akan kecewa. Ya, mungkin kita akan marah dan sebagainya. Nah, ternyata kita bisa melihat bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang menjadi umat kesayangannya, menjadi anak kesayangannya, itu membuat Allah itu murka. Ya, kejatuhan dan hukuman Allah terhadap bangsa Yehuda menjadi pelajaran buat kita. Ya, di slide ya. Ya, mereka tidak lagi satu frekuensi dengan Tuhan, tidak seirama lagi dengan Tuhan. Hati mereka penuh dengan pemberontakan dan menjauh dari Tuhan, dan mereka harus menanggung apa? Konsekuensinya akibat dari ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Allah. Selalu ketidaktaatan selalu ada konsekuensinya dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari kegagalan dari bangsa Yehuda yang seharusnya mereka menerima berkat Tuhan, tapi sebaliknya yang mereka terima adalah hukuman. Yang pertama, dosa. Kenapa kita kehilangan sinyal dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan? Kenapa kita kehilangan arah dalam hidup ini? Kenapa kita seperti nggak ada bimbingan daripada Tuhan? Sepertinya kok dalam kondisi, dalam keadaan hidup kita seperti ada di padang yang begitu kering, yang begitu sepertinya kita mengalami kekeringan rohani. Kita bisa lihat yang pertama adalah dosa. Alkitab bilang dosa sudah terukir dalam hati bangsa Yehuda. Artinya apa? Bangsa Yehuda itu melakukan hal yang sangat jahat. Dia menggantikan posisinya Allah yang seharusnya dia sembah, yang seharusnya dia ikuti, yang seharusnya dia mengikuti bimbingan daripada Allah. Tapi dia menggantikan, Alkitab bilang, dengan tiang-tiang berhala. Dia menggantikan posisi Allah yang selalu menuntun mereka keluar dari segala kesulitan, di mana Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat di dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Yehuda ini. Tetapi hatinya itu saya boleh katakan sudah menebal. Hati nuraninya udah gak bunyi lagi. Ini hati-hati saudara. Dosa itu bisa menutupi, dosa itu bisa membuat kita tidak maksimal dalam hidup ini. Dosa ini kita tidak bisa lagi melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara mungkin datang kepada Tuhan minta ampun, tapi ada dosa yang kadang-kadang terselip, yang mengganggu sebenarnya, ya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang membiarkan dosa itu bercokol di hati kita. Jangan sampai dosa itu masuk lebih dalam lagi, saudara. Saudara bayangkan Alkitab bilang tercatat dengan pena yang dari intan, itu berarti kalau kita potong kaca biasanya dengan intan ya, itulah dengan yang lain gak bisa. Itu artinya kenapa? Hatinya udah keras bangsa Israel itu. Orang Yehuda itu. Hatinya udah keras. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai dosa itu memang menghalangi. Namanya dosa. Dosa itu kan hamartia, tidak tepat sasaran, tidak kena sasaran. Seharusnya Tuhan mau begini, kita malah begitu. Paham maksud saya? Nah, dosa ini yang seringkali merusak kehidupan kita. Bilang merusak. Dosa itu bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi dosa bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Dosa bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Haleluya. Makanya Alkitab selalu mengatakan, menjelaskan kepada laki-laki, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan berkat dalam rumah tangganya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ternyata kita lihat daripada bangsa Yehuda ini, ya, bangsa Yehuda ini kita lihat bahwa mereka ini orang yang sudah hatinya menebal, saudaraku, ya. Ternyata mereka ini tidak ada tanda atau goresan sedikit pun pada hati mereka yang menandakan suatu respon yang baik terhadap firman Tuhan. Enggak ada satu goresan di dalam hatinya untuk dia meresponi firman Tuhan dengan baik. Tapi goresan-goresan di dalam hatinya semuanya adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya
di dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada anugerah. Itu anugerahnya tidak terhitung. Hari ini engkau datang pada Tuhan, minta ampun dengan dosa yang sama, Tuhan setia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Namun persoalannya, maaf, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bebal. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti orang Yehuda, yang membiarkan hatinya ada berhala, ada kecemaran dan sebagainya. Dan itu membuat dia keluar dari frekuensinya Tuhan, keluar dari iramanya Tuhan. Maksud saya irama itu kalau Tuhan iramanya reggae, misalnya contoh ya kita ikut reggae. Jangan iramanya Tuhan reggae, kita dangdutan, gak nyambung. Apalagi kalau di Tangerang ini apa namanya? Nah itu ya, kalau Tuhan iramanya apa? Iramanya pop, jemaat MCC Tangerang iramanya cokek, udah bahaya. Ya. Enggak seirama. Nah, ternyata dosa itu mengacaukan irama. Ritmenya ke sini, kita ke sana. Tapi kalau hati kita bersih, amin. Tidak lagi ada berhala dalam hidup kita, hanya ada sekali Yesus, tetap Yesus di hati kita. Maka kita bisa seirama dengan Tuhan, satu frekuensi. Maka sinyal dalam hidupmu akan sinyal yang kuat. Kita nggak lagi susah sinyal, nggak kehilangan sinyal. Amin. Yang kedua, yang kita bisa belajar, ternyata bangsa Yehuda ini, ya selain dia ini termasuk dosa juga sebenarnya. Ya, ini termasuk dosa yang kedua. Yang ketiga juga termasuk dosa sebenarnya ya. Yang kedua ini bicara dosa nih. Yang kedua kesalahan dia lakukan adalah mengandalkan manusia daripada Allah. Nah, sebelum saya masuk kemari, saya kembali ke poin yang pertama. Orang yang kalau membiarkan dosa itu hidup dalam dosa, firman Tuhan disampaikan setiap minggu kita dengar, dia akan gak gubris. Dia akan diam saja. Tapi kalau hati kita mulai terbuka, bertobat, saudaraku, minta ampun, maka setiap kebenaran firman Tuhan itu akan jatuh ke tanah yang tepat di dalam hati kita. Dan disitulah muncul kemaksimalan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang kedua apa? Lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Ya, kita lihat dari ayat yang ketiga dan keempat sudah dimunculkan. Ternyata mereka ini bukan orang yang biasa, orang Yehuda ini. Mereka rata-rata semuanya punya kekayaan, punya pengaruh yang luar biasa. Ya, bahkan ketika mereka akan diserang oleh musuh, mereka bisa bayar tentara-tentara dari Mesir. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi sombong dan angkuh, saudaraku. Dia merasa bahwa nggak perlu Tuhan. Ya, kalau ada musuh menyerang, saya akan bayar tentara di Mesir sebagai tentara bayaran, ya, untuk mengusir. Ya, saya punya pengaruh. Ternyata Alkitab ini menggambarkan kejahatan itu luar biasa orang Yehuda. Saudara tahu kejahatan yang dilakukan apa? Korupsi dengan terang-terangan, ya, ketidakadilan, dia membiarkan ketidakadilan terjadi, sogok menyogok itu terjadi, yang membuat hati Tuhan itu menjadi murka. Bukannya dia bertobat, tapi dia bukannya datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatan, kemampuannya, kekayaannya, pengaruhnya. Saudara, nggak salah kita punya kepintaran, karena itu adalah pemberian Tuhan. Enggak salah kita punya kekayaan, karena itu adalah berkat Tuhan. Enggak salah kita punya pengaruh, itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri buat hidup kita. Tetapi kalau itu ada pada kita semua, bukan berarti hidup kita gantungkan kepada itu semuanya. Amin. Karena satu kali itu akan musnah. Nah, jadi ketika orang Yehuda ini lebih mengandalkan semuanya itu, dia menjadi sombong dan mengangku. Dia enggak perlu Tuhan. Ya, makanya Tuhan murka. Saya mau katakan, tidak pernah ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun dalam kehidupanmu, dan apapun yang kau miliki dan tidak kau miliki, tetap Tuhan adalah lebih di atas segalanya. Amin. Kenapa dia kehilangan sinyal, saudaraku, bangsa Yehuda? Tidak terkoneksi, karena dia tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Ingat, yang pertama saya mau katakan, manusia itu terbatas. Amin. Manusia terbatas. Kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia? Manusia itu terbatas. Manusia itu
tidak selalu ada dalam setiap persoalan dalam hidup kita. Apakah Pak Gideon bisa selalu datang ketika saya punya persoalan dalam hidup saya? Pak Gideon ini punya persoalan. Betul? Apakah saudara harus datang pada gembala, ya, wakil gembala, ya, setiap saat apakah mereka bisa datang? Enggak bisa. Yang perlu kita tempatkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Ternyata nih orang Yehuda ini salah menempatkan apa ya? Meletakkan harapannya, salah meletakkan apa? Kekuatannya, salah meletakkan apa? Posisi hatinya. Dia mengandalkan kekuatannya dan dia membiarkan posisi hatinya ada di dalamnya. Jadi seolah-olah dia menganggap Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu melakukan sesuatu yang besar itu pada zaman waktu bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir. Sekarang enggak ada. Sekarang saya punya kekuatan kok. Tanpa Tuhan saya bisa lakukan itu. Saya mau bilang itu omong kosong. Omong kosong. Siapapun kita, termasuk saya, hamba Tuhan, saudara jemaat Tuhan. Bukan manusia yang perlu kita andalkan, tapi Tuhan yang kita andalkan. Ada satu lagu ini ya, satu-satunya yang dan sebagainya. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, satu kali itu akan sirna. Nah, inilah jangan sampai kita kehilangan sinyal. Kenapa? Kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan karena kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, makanya saudara bisa lihat akibat dari semuanya itu, mereka harus dirampas kekayaannya. Ya, mereka yang mengatakan punya kekuatan itu tunduk kepada bangsa Asyur dan Babel. Dan mereka orang yang terpandang menjadi orang yang terhina. Kenapa? Karena mereka menjadi tawanan. Karena apa? Kedegilan hati mereka dan karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara punya semuanya, tapi jangan sampai kita bersandar kepada itu semuanya. Hanya Tuhan sandaran kita. Hanya Tuhan andalan kita. Yang terakhir, yang ketiga nih Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang apa? Dosa yang mereka lakukan bisa jadi pelajaran buat kita yang membuat kita susah sinyal nih, gak ada jaringan dalam hidup kita. Yaitu menjauh dari Allah. Menjaga jarak dari Allah bagaikan hidup di padang gurun yang tandus dan kering yang mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Ya. Jadi seharusnya dia sadar, dia tahu ketika dia mengalami semua itu hanya satu-satunya dia harus mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan menjadi jawaban dan solusi buat bangsa Yehuda ini. Tapi mereka tidak melakukannya sampai Allah membiarkan mereka menjadi orang buangan. Jangan sampai kita menjadi orang buangannya Tuhan. Karena kemarahan karena kedegilan hati kita. Tapi mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena pada waktu kita mendekat kepada Tuhan, itu membuat kita apa? Untuk membuat sinyal kita semakin kuat. Amin. Saya pernah pergi ke satu tempat pelayanan, saudara. Ya, pernah pergi ke satu tempat pelayanan, itu di daerah pedalaman Kalimantan. Ya. Jadi itu benar-benar di dalam sekali. Dan saya waktu itu yang kuat itu selulernya, providernya itu pakai Indosat, kan kuat sekali ya. Ya. Nah ternyata selama 1 malam 2 hari itu bengong aja saudaraku. Kenapa bengong? Gak ada fungsinya handphone saudaraku. Kenapa? Karena towernya itu sangat jauh sekali sebagai yang memancar apa? Yang memancar jaringan. Jadi selama pelayanan di sana saudara gak ada handphone, gak ada gunanya. Karena pada waktu itu handphonenya gak secanggih sekarang. Ya, handphone yang dulu hanya bisa Nokia yang segede gaban itu ya. Yang hanya bisa telepon, hanya SMS, ya. Dan itu enggak ada gunanya. Ya. Dan ternyata ketika keluar dari pedalaman itu, masuk ke kota, ada pemancarnya, baru dapat. Maksud saya begini saudaraku, supaya jaringan hidupmu semakin kuat, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin kau dekat dengan Tuhan, jaringan sinyalmu semakin kuat. 5G, full. Wow, kalau udah full kayak begitu, hidupmu sangat maksimal dan luar biasa. Dan saya mau katakan, hidupmu sangat diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kenapa? Terhubung, terkoneksi.
karena engkau dekat dengan menaranya. Tuhan menara kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak buat kita. Jangan sampai jadi orang percaya yang kehilangan sinyal, susah sinyal. Tapi dekatlah dengan sinyal supaya jaringanmu kuat. Orang Kristen yang percaya, orang percaya yang kuat, orang percaya yang tangguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.